visi kami di Mansatu Pesisir Barat, madrasah yang religius, cerdas, terampil, dan berkualitas. Nanti kan buah dari Excellent Class ini kan untuk meningkatkan mutu. Benar sekali. Mutu pembelajaran ataupun prestasi di madrasah kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, saat ini kita kedatangan bintang tamu podcast kita yang dari jauh dari pesisir barat, Bapak Arif Budiman, MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jauh ini tamu kita Pak kali ini Pak dari pesisir barat. Pesisir barat. Kalau dari pesisir barat ke Bandar Lampung itu kurang lebih ya sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Itu kalau nggak macet ya. Baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Iya, sama-sama. Bapak, sebelum kita memulai podcast kita, silakan memperkenalkan diri Pak, karena katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nama saya Arif Budiman, MPD. Saya lahir di Tanjung Karang. 27 April 1980. Kemudian sebelum saya dinas di Mansatu Pesisir Barat, saya dulu guru PNS diangkat di Mansatu Tanggamus 2005 sampai 2021. Kemudian tahun 2021 ada promosi jabatan kepala madrasah. Saya ditempatkan di MTSN 1 Lampung Barat, kurang lebih 2 tahun 2 bulan di sana. Kemudian atas perintah dari Pak Kanwil pindah tugas kembali, saya di Mansatu Pesisir Barat. Oh, saat ini di Mansatu baru ya Pak ya? Baru. Saya dilantik tanggal 2 Mei 2023. Kurang lebih 4 bulan? 4 bulan. Masya Allah. Jadi di Mansatu Pesisir 4 bulan. Masih semangat-semangatnya itu Pak? Harus semangat. Harus semangat lalu. Mau 4 bulan, mau 2 tahun, mau seterusnya harus semangat. Harus jaga semangatnya ya Pak ya, demi kemajuan madrasah. Iya, siap. Baik Bapak. Bapak, kita akan langsung memulai podcast kita Pak. Iya. Terkait program-program apa saja yang ada yang telah berjalan maupun belum berjalan di Mansatu Pesisir Barat. Iya. Saya kan di Mansatu Pesisir Barat kurang lebih baru 4 bulan. 4 bulan. Ya Mbak ya. Jadi sebelum saya merencanakan program, tentu saya survei lingkungan lah, lingkungan sekolah, atau bisa juga analisis kebutuhan lah, sekolah kita, madrasah kita. Jadi kurang lebih di awal-awal saya masuk, kita keliling dulu di sekolah, apa sih kekurangan dan kelebihan madrasah kita. Iya, benar sekali. Yang pertama dari segi jumlah siswa. Ya, untuk siswa Mansatu Pesisir Barat kita berjumlah kurang lebih 820-an. 800 banyak ya Pak ya? Ya, 23 rombel Mbak. 23 rombel. Ya. Jadi masing-masing misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 berapa rombel Pak? Ya, untuk kelas 10, 11, 12 itu kelas 10 6 rombel. 6 rombel. Kemudian kelas 11-nya ada 8 rombel. 8. Dan kelas 12-nya ada 9 rombel. Ada 9 rombel. Ya. Kemudian per rombelnya ya sesuai dengan juknis ya. Itu tidak boleh lebih dari 36 siswa. 36 siswa per rombel ya Pak? Ya, betul, per rombel. Jadi saya selama survei lingkungan awal-awal, ya kita lihat fasilitas baik fisik maupun non fisiknya ya. Untuk fisiknya emang saya masuk di sana banyak kekurangan lah, masih ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi. Iya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Jadi semua perbaikan fasilitas itu
sudah ada yang dilakukan dan sudah nanti akan diprogramkan tahun depan, ke 2024. Karena kan gini Mbak, yang namanya perubahan atau untuk kemajuan madrasah, jelas itu butuh waktu ya kan, kemudian butuh proses. Dan itu yang ketiga butuh anggaran atau biaya. Anggaran tentu itu nomor satu ya Pak ya. Untuk anggaran itu nomor satu ya Pak. Tetapi kan untuk anggaran kita sudah diberi bantuan BOS sama pemerintah. Nah itu harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan ya bantuan itu ya Pak ya. Tetapi kita harus lihat kebutuhan kita dulu. Mana yang lebih penting gitu loh. Barulah kita rencanakan itu kan. Skala prioritas. Iya, skala prioritasnya. Jadi gitu Mbak. Iya. Pak, untuk PPDB kemarin berarti Bapak sudah ada di MAN 1 pesisir barat ya? Karena kan saya masuk bulan Mei. Iya. Sementara PPDB kan bulan Juli ya? Mei Juli sudah mulai. Ajaran baru tahun 2023-2024 kan tanggal 17 Juli kemarin. Iya. Jadi pertengahan Mei kita sudah selesai lah PPDB ya, sudah selesai. Gitu. PPDB kemarin kita berapa siswa yang mendaftar, jumlah siswa yang mendaftar Pak? Kalau untuk yang mendaftar itu kurang lebih sekitar 270-an ya. 270 siswa. Itu kemudian yang diterima hanya 6 rombel. 6 rombel. Jadi itu berapa? 36 dikali 6. Berapa itu Mbak? 114 apa 100 berapa itu ya? Oh, jadi banyak yang tidak lebih banyak yang tidak diterima ya Pak ya? Jadi yang enggak diterima itu ya karena kapasitas ruang belajar kita ya, yang terbatas ya Pak ya. Untuk jalur masuk PPDB sendiri Pak, kita terbagi jadi berapa? Misalnya ada jalur prestasi atau jalur akademis, non-akademis. Kalau untuk tahun ini, karena kan saya baru masuk, jadi melanjutkan yang lama lah gitu ya. Karena panitia sudah dibentuk itu kepala yang sebelumnya. Saya hanya melanjutkan saja. Untuk tahun ini hanya reguler saja. Rencananya tahun depan itu nanti kami akan membuka 2 jalur lah ya. 2 jalur. Ya, karena rencananya saya tahun depan itu 2024 saya akan membuka kelas excellent. Excellent? Ya, excellent class. Menarik gitu sekali itu Pak. Ya. Nanti bisa dijelaskan ya Pak ya? Bisa nanti. Karena untuk nilai jual kita ke orang tua, ke masyarakat lah. Iya. Jadi jangan hanya reguler saja. Ini loh kelebihan madrasah kita. Benar sekali, karena banyak madrasah-madrasah lain juga memang sudah menjual kelas itu ya Pak ya. Dan kita ingin mengejar ketertinggalan itu. Itu juga bisa memberikan motivasi baik untuk gurunya dengan siswa yang lainnya pula gitu. Jadi memang kelas 11, 12 juga belum ada jalur unggulan katakanlah ya. Untuk kelas unggulan di sana untuk tahun ini memang belum ada. Belum ada. Karena ya itu tadi saya kan karena baru 4 bulan, jadi hanya meneruskan dulu gitu. Ada berapa madrasah aliyah Pak di pesisir barat? Kalau untuk yang negeri cuma 1. MAN 1 pesisir barat. Cuma untuk anggotanya, madrasah swastanya, KKN kami itu 7 ada 7 madrasah aliyah ya. Berdiri sejak kapan Pak MAN 1 pesisir barat? MAN 1 pesisir barat ya sudah lama itu ya. Sudah lama ya? Wah, juga udah lama, berapa puluh tahun. Sudah tua lah katakanlah ya, udah senior ya Pak ya. Tentu sudah banyak menelurkan alumninya yang memang sudah mungkin mengangkat nama madrasah itu sendiri ya di luar. Baik Bapak, untuk tadi kan Bapak menjelaskan terkait excellent class. Iya betul. Seperti apa Pak konsepnya? Jadi untuk penerimaan PPDB tahun depan itu rencana kami itu kan kita dahulukan yang excellent class. Excellent class. Ya, jadi kita dulukan. Kalau biasanya PPDB yang reguler itu bulan Mei, kita awal-awal tahun lah, bulan Februari sudah kita sosialisasikan ke madrasah-madrasah atau SMP-SMP yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kelebihan keunggulan excellent class, excellent kan unggulan lah ya. Kita tekankan di sini unggulan untuk prestasinya. Kemudian dari segi fasilitas juga ya. Kemudian program pembelajaran itu ada mata pelajaran tambahan atau di jam luar kelas itu ada bimbingan di luar kelas, di luar jam pembelajaran seperti biasa. Jadi ada kelas untuk sorenya juga ada pelajaran tambahan. Jadi kalau dari segi fasilitas ya tentu kita tingkatkan di digitalisasinya lah. Nanti kelas tersebut kita sediakan fasilitas seperti
pembelajaran menggunakan media TV layar sentuh, bisa juga seperti itu. Kemudian karena pesisir barat itu kan panas, ya kita usahakan nanti ada AC lah penyejuk ruangan. Kemudian nanti staf pengajarnya pun ya akan kita seleksi juga lah. Ya, meskipun kualitas guru mungkin ya nggak jauh berbeda. Tapi kan tetap karena ini memaksimalkan yang ada memaksimalkan yang ada gitu loh. Kemudian bisa juga nanti kita bekerja sama dengan lembaga non formal, ya, bimbingan belajar atau seperti bimbingan apa, belajar ya. gitu. Nah, jadi yang jelas anak-anak kita buat senyaman mungkin agar belajar maksimal, kemudian mendapatkan pendidik atau pengajar yang artinya lebih semangat ataupun ya pembelajaran yang tidak membosankan hati di Excellent Class itu. Terkait program Excellent Class yang nanti akan dirintis di tahun 2024, apakah ada untuk keterkaitannya nanti apakah ada penerimaan PPDB dari jalur prestasi, Pak? Jadi mungkin dari jalur prestasi ini nanti mungkin banyak bibit-bibit baik akademis maupun non akademis yang bisa kita tampung di Excellent Class, ya tentu saja berdasarkan tes-tes yang memang telah disepakati atau disiapkan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau untuk penerimaan PPDB tahun depan, jelas itu kita nanti ada dua lah yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang reguler dan berprestasi, salah satunya Excellent Class itu. Jadi ya dari tahap seleksinya, jelas nanti kita soal sudah kita siapkan, ya karena kita juga punya guru yang sudah ikut pelatihan asesmen. Jadi soal itu kan nggak lagi yang pilihan ganda tertutup atau yang ABCD aja. Kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka pun ada pilihan ganda, kemudian kompleks, kemudian menjodohkan dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti menggiring kemampuan siswa bakatnya di mana. Nanti kita ranking, ya. Misalkan untuk Excellent Class, kitanya membutuhkan 36 siswa lah, misalkan satu kelas ya, Excellent Class. Jadi kita ranking dari misalkan 1 sampai sekian ratus siswa. 36 yang terbaik di atas itulah yang kita masukkan ke Excellent Class. Dan itu proses seleksinya objektif ya, seobjektif mungkin, tidak ada artinya subjektif, titipan dan lain sebagainya, tidak ada gitu ya. Itu harus Pak, karena harus untuk bisa menciptakan menjaring siswa-siswi yang memang nantinya bisa diunggulkan, ya itu memang harus objektif. Dan persyaratannya itu biasanya kan kita minta dari siswa SMP atau MTS ya, jadi melampirkan daftar peringkat dari sekolahnya, dari sekolah asalnya masing-masing gitu, ataupun piagam-piagam yang sudah diterima. Berarti ada payung hukumnya juga ya di EMAN sendiri untuk ada poin-poin untuk jalur prestasi ya Pak ya. Dalam Jukdisbos pun ada juga. Ada yang reguler dan prestasi. Prestasi salah satunya itu ya. Jadi biar nanti kan buah dari Excellent Class ini kan untuk meningkatkan mutu. Benar sekali. Mutu pembelajaran ataupun prestasi di madrasah kita gitu loh. Dan gini juga Mbak ya, sebenarnya untuk program tahun depan kita kan ada ada dua lah ya. Yang pertama berkaitan dengan fisik. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan non fisik lah ya. Kalau non fisik itu jelas bisa berupa prestasi untuk anak kita, ya, kemudian kualitas pembelajaran itu non fisik. Kemudian yang kedua fisik ini perbaikan fasilitas, ya. Jadi kalau untuk membuat madrasah kita lebih berkualitas, jelas fasilitas itu harus kita perbaiki. Ditunjang dengan fasilitas ya Pak ya. Ditunjang dengan fasilitas. Apalagi kan untuk MAN 1 Pesisir Barat, karena saya masih baru di sana, ya banyak yang harus diperbaiki Mbak. Termasuk program untuk peningkatan sumber daya guru kita. Terkait dengan letak geografis MAN Pesisir Barat sendiri ya Pak ya, ada tidak hambatan-hambatan yang memang katakanlah dari tahun ke tahun atau dalam jangka panjang ini yang memang belum bisa katakanlah masih hambatannya masih susah gitu Pak? Sebenarnya kalau untuk hambatan, kami secara letak geografis itu strategis. Strategis? Iya. Malah strategis ya Pak ya? Dekat dengan objek wisata Labuan Jukung kami itu. Kemudian di pusat ibu kota. Di pusat ibu kota lokasinya? Emang untuk input siswa kami,
itu banyak yang dari jauh-jauh, bahkan dari Pulau Pisang pun ada. Berarti memang dari peminatnya untuk di Man Sisi Barat itu banyak ya Pak? Dan salah satu alasan mereka itu karena orang tuanya mau menyalurkan di tempat kami itu karena kami kan ada program unggulan tahfiz tilawah. Ada tahfiz tilawah. Itu sangat mempengaruhi sekali untuk minat masuk ke madrasah kami. Berarti jadi memang orang tua, ya Mbak. Jadi orang tua itu karena mendengar kami ada program tahfiz tilawah, jadi mereka tertarik. Ditambah lagi ada program untuk peningkatan seperti KSM tadi ya, OSN, kemudian ada juga Mahires itu kan. Itu mereka tertarik untuk menyalurkan tempat kita gitu. Berarti tahfiz tilawah itu sendiri bisa mengangkat citra sekolah ya Pak ya, di mata masyarakat khususnya ya? Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Karena di sekolah dinas ya di umum bawah katakanlah ya. Kementerian Pendidikan, sekolah umum itu mereka tidak memiliki program tahfiz tilawah. Kelebihan kita itu. Program tahfiz tilawah sendiri apa Pak? Misalnya siswa tersebut di kelas 10 harus berapa juz, kelas 11, 12 hingga mereka lulus itu harus berapa juz Pak? Kalau yang sudah berjalan, ini kan lihat ke kemampuan anak. Tidak dipaksakan, tidak dipukul rata ya? Yang jelas kita ada tahap seleksi ada. Yang jelas kalau ngajinya sudah lancar, barulah kita giring untuk ikut seleksi tahfiz dan tilawah gitu ya. Ya banyak macamnya, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, 3 juz sampai 5 juz. Sampai 5 juz. Kalau anak kami sih baru nyampe 5 juz saja. Sudah ada yang 5 juz gitu. Bahkan juara 1 MT2KM Kabupaten kemarin itu yang 5 juz tahfiz, dan itu mewakili ke tingkat provinsi nanti. Gitu loh. Mewakili tingkat provinsi ya, ke tingkat provinsi nanti. Gitu, Pak. Ini Pak, tadi Bapak kan dari MTS ya Pak ya? Sebelumnya dari MTS 1 Lampung Barat. Lampung Barat. Dipromosikan menjadi Man 1. Tentu ada sesuatu yang penilai jual gitu kan Pak? Atau pasti adalah kenapa Bapak dipilih, dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi Camat Man 1 Pesisir Barat. Apa kira-kira Pak? Ya, kalau yang menarik gitu. Sebenarnya kalau saya kerja semaksimal mungkin saja lah Mbak ya. Karena kalau saya itu prinsip saya, dimanapun saya ditempatkan, saya maksimalkan saja kerja di sana. Karena nanti yang menilai ya Pak Kakanwil dan pimpinan kita lah gitu. Benar sekali. Adapun saya dipromosikan ke Man 1 besar, ya itu hak prerogatif Pak Kanwil. Karena mungkin dia punya penilaian tersendiri lah ya. Yang jelas saya hanya bekerja semaksimal mungkin di tempat saya tugas. Tapi yang sudah saya lakukan ya Mbak ya di MTSN 1 Lampung Barat, yang pertama program Adwiyata Madrasah. Adwiyata Madrasah. Apa itu bisa dijelaskan Pak? Sekolah Adwiyata itu kan bentuk penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk sekolah yang artinya menerapkan cinta sadar untuk lingkungan. Gitu. Membiasakan diri hidup bersih ya, BS itu. Jadi di MT1 Lampung Barat awal saya masuk ke sana, saya ajaklah teman-teman di sana. Saya buat komitmen dengan guru-guru dan TU, mau nggak kita tahun ini maju untuk Adwiyata tingkat kabupaten dulu. Karena kalau MTS kan tingkat kabupaten dulu Mbak. Iya, ada tahapannya ya Pak? Iya, ada tahapannya. Nah, mereka sebagian besar mau gitu loh, dan harus mau sih. Iya. Karena nanti itu kan sebenarnya bukan penghargaannya sih yang kita cari, pembiasaan hidup bersihnya itu. Iya, luar biasa. Kalau penghargaan itu kan hanya bonus saja lah gitu loh. Tapi setelah kita melakukan Adwiyata itu kan pembiasaan untuk anak didik kita itu bisa terbentuk. Misalkan buang sampah saja ya. Buang sampah. Ya, buang sampah anak itu kan bisa memilih mana yang organik, mana yang bukan, mana yang plastik, mana yang daun gitu loh. Kemudian bukan hanya di dalam kelas juga, di lingkungan sekolah ya. Jadi anak-anak kita minta bawa bibit. Bawa bibit anak-anak. Bibit ya. Nanti ditanam di depan kelas-kelas mereka. Itu jenis buah-buahan atau bebas saja? Ya macam-macam. Ada yang bunga, ada yang buah-buahan, kemudian tanaman hias juga ada yang digantung juga ada. Yang jelas itu salah satu program kita untuk mendukung Adwiyata di madrasah. Dan alhamdulillah tingkat kabupaten sudah kita dapat di MTS Lampung Barat. Kemudian lanjut lagi ke tingkat provinsi.
Kemudian setelah tingkat provinsi berhasil, saya pindah tugas. Nah, dilanjutkan dengan kepala sekolah yang baru Bu Desi. Sepertinya sudah lolos ke tingkat nasional. Udah tingkat nasional, sudah, Pak. Masya Allah. Dan itu prosesnya panjang itu, Mbak. Perlu kerjasama yang kerjasama tim yang kompak, kemudian ketelatenan ulet gitu loh. Nggak bosan-bosannya kita selalu mendampingi atau mengarahkan anak didik kita lah, siswa. Karena Adigyata ini kan sasarannya itu siswa, bukan guru. Siswa. Jadi kita siswa memang itulah yang kita gerakkan gitu. Siswa yang bergerak dan memang untuk mengajarkan siswa itu ya Pak ya, tujuannya ya. Perilaku hidup bersih ya, cinta alam, lingkungan, hijau. Jadi kalau di MTS Lampung Barat dulu saya bilang kita ini hijau, jangan catnya. Iya. Benar sekali. Artinya hijau itu tumbuhannya gitu loh, ada pohon banyak kan, ada yang hijau ngecat aja hijau gitu loh. Jadi yang hijau itu kalau bisa tumbuhannya gitu loh. Kemudian di MTS Lampung Barat juga ya kemarin sudah, karena kita belum ada PTSP, kemarin di Lampung Barat itu saya membuat ya untuk meningkatkan pelayanan lah, PTSP dengan aplikasi. Dan di MAN 1 Pesisir Barat yang sekarang ini alhamdulillah baru minggu kemarin diresmikan oleh Pak Kanwil untuk PTSP. Minggu kemarin ya Pak ya? Ya, karena saya begitu lihat kok belum ada PTSP. Ya. Saya kumpulkan teman-teman Waka, gimana kalau kita buat PTSP. Mereka menyambut baik. Karena salah satunya untuk memaksimalkan pelayanan kita ke masyarakat atau orang tua. Penting PTSP. Penting sangat penting. Gitu ya. Jadi Mbak, awal saya ke MAN 1 Pesisir Barat itu ya merapikan administrasi dulu lah untuk di internnya. Ya. Saya ke sana, belum ada PTSP, ya saya coba buka PTSP dan sudah terbentuk. Kemudian ruang tata usaha kami sudah kami rapikan untuk memaksimalkan kerja mereka. Jadi namanya administrasi ini kan harus rapi lah, apalagi kita nanti menghadapi PKKM, akreditasi, itu kan sangat perlu gitu ya. Dari segi administrasi kita lengkap. Sejauh ini Pak, pihak-pihak yang lain misalnya Dewan Guru, siswa mempunyai komitmen yang sama apa dengan Bapak terkait dengan inovasi-inovasi yang seperti PTSP atau mungkin program-program apalagi yang Bapak rancang? Saya kira selama itu untuk kemajuan kemudian kebaikan madrasah kita, guru ikut berkomitmen juga dan sangat mendukung. Sangat mendukung. Tentu ini berjalan lebih ini apa ya, kalau semuanya berkomitmen yang sama dan saling mendukung, ini lebih mudah untuk dijalankan ya. Bahkan saya kan supaya agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis, ya kekeluargaan yang erat di MAN 1 Pesisir Barat, ya kita agendakan lah minimal setahun 2 kali family gathering. Bahkan minggu kemarin kita sudah family gathering. Family gathering di Pesisir Barat, banyak lokasinya ya Pak ya. Lokasinya bagus-bagus. Kapan-kapan main ke sana, Mbak. Insya Allah, insya Allah. Jadi di sana itu tempatnya sangat mendukung lah untuk family gathering juga. Jadi di sana selain tempatnya nyaman, jadi kalau harmonis tidak terjaga kan percuma gitu. Iya, benar sekali. Harus dibangun. Iya, betul. Jadi ibaratnya kata orang memanusiakan manusia lah seperti itu. Kalau guru-guru ini kan mereka sudah diberi tempat yang nyaman lah, artinya seperti itu. Pemenuhan kebutuhan mengajar sudah kita penuhi. Saya yakin mereka bekerja dengan bagus gitu. Iya, benar sekali. Ya. Termasuk ini juga sih Mbak ya. Seperti instalasi listrik saja ya. Saya pertama kali masuk di sana ya ada beberapa ruang kelas yang lumayan banyak. Arus listrik itu tidak ada. Tidak ada arus listrik. Jadi kalau nyolokin apa itu LCD proyektor tuh nggak hidup. Ya sudah saya keliling lah. Ini berarti harus diperbaiki instalasinya. Gitu. Yang pokok-pokok dulu ya Pak ya. Mungkin sudah lama tidak diperbaiki atau sudah ada yang putus, jadi nggak hidup, yang kita perbaiki. Ya bukan hanya fisik sih Mbak ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga ada guru kami sudah saya kasih perintah ikut seleksi guru konten kreator, lulus. Baru kemarin ada surat edaran itu, surat pengumuman seleksi untuk guru konten kreator. Itu tingkat apa Pak? Nanti kan kena nasional itu. Nasional? Nasional itu, ikut seleksi itu atas nama guru Fahmi ada itu. Dia juga kemarin saya ikutkan untuk guru berprestasi. Jadi emang untuk meningkatkan pembelajaran atau prestasi di madrasah itu bukan siswanya saja tapi gurunya juga. Iya, benar sekali. Terkait prestasi Pak, prestasi apa Pak
MAN 1 Pesisir Barat, baik dari siswa, guru maupun sekolah yang sudah ini PR untuk kami ya, untuk saya juga. Iya, Pak. Jadi saya 4 bulan awal di sana, saya sudah gali lah sedikit-sedikit gitu ya. Jadi untuk tingkat kabupaten itu nggak usah ditanya lah, banyak prestasi kami ya, juara 1 KSM ekonomi, biologi, fisika kemarin itu kami untuk kabupaten. Tapi itu kan belum cukup ya, belum cukup itu. Nah kami masih PR-nya banyak, itu kami belum bisa memberikan terbaik untuk KSM tingkat provinsi. Jangankan nasional, provinsi aja kami masih kalah. Nah itu PR yang sangat besar untuk kami, dan makanya itu saya di sana sudah kami panggil, kami kumpulkan pembina-pembina KSM, kemudian nanti kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan non formal di luar sekolah, bimbel lah, seperti itu. Nah itu mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi kami lah di sana. Memang harus digali, Pak. Memang tidak cukup hanya pembelajaran yang mereka terima di kelas. Memang harus ditunjang sedini mungkin bahkan. Itu kalau kita bukan membedakan perkotaan dan di daerah ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita yang ada di ujung sana itu minder. Apalagi sekali, Mbak ya, untuk di Lampung ini itu daerah 3T itu memang pesisir barat. 3T, tertinggal, terdalam, terjauh. Terjauh ya, terjauh apa terpencil lah, pokoknya 3T gitu ya. Pesisir barat ya Pak? Iya, pesisir barat itu satu-satunya kabupaten lah di Lampung itu yang masih daerah 3T. 3T. Gitu. Tapi ya kita nggak minder gitu lah, kita bisa menunjukkan optimis ya. Makanya kita butuh dukungan juga gitu kan dari guru, siswanya, orang tuanya, semua lah stakeholder yang terlibat dalam pendidikan di madrasah kami di sana. Terkait harapan Pak, apa yang ingin disampaikan, ucapan kepada semua pihak? Jadi kan gini Mbak, visi kami di MAN 1 Pesisir Barat, madrasah yang religius, cerdas, terampil, dan berkualitas. Jadi program-program yang kita rencanakan, kita buat, itu jelas untuk mencapai visi kami. Religius, jelas itu meningkatkan untuk program unggulan tahfiz dan tilawah. Tahfiz tilawah tadi ya Pak ya. Kemudian nanti kan tahfiz tilawah itu kita ikutkan di ajang MTQ atau MT2KM, jelas. Kemudian bahkan saya di sana inginnya anak-anak yang laki-laki kita bimbing untuk belajar khotbah, gitu loh. Jadi setelah tamat dari MAN 1 Pesisir Barat, mudah-mudahan bisa bermanfaat di masyarakat. Benar sekali. Iya, anak-anak kita bisa menjadi khotbah atau muazin di masjid di tempat sekitarnya mereka lah gitu ya. Kemudian ada cerdas, terampil, jelas itu yang kita tawarkan kan nanti ada untuk KSM segala macam gitu ya. Dan ada lagi nanti tahun depan itu saya rencanakan kita membuka kelas digital. Kelas digital ya. Jadi kelas digital itu pembelajaran itu yang kita gunakan jelas ya nggak lepas dari internet lah gitu kan. IT. Namanya sekarang kan dunia kan nggak ada batasnya gitu Mbak ya. Tidak ada pembatas lagi gitu. IT-nya harus bagus anak-anak itu. Jadi jangan sampai hanya textbook, ceramah, tanya jawab segala gitu ya. Seperti itu jangan. Jadi fasilitas digitalisasi di madrasah itu tempat kami insya Allah tahun depan baru kita gerakkan lah gitu ya. Sebenarnya kalau untuk penguasaan teknologi ya generasi sekarang itu luar biasa potensinya Pak. Iya, tinggal mengarahkan, menangkap potensi-potensi yang ada. Dan ada madrasah harus menyediakan fasilitas itu, sekali. Jangan hanya jargonnya aja. Benar sekali. Jadi kelas digital itu harus tahun depan bagi saya itu wajib. Tahun depan itu ada kelas digital, meskipun belum semuanya tapi ada lah gitu. Karena seperti saya bilang tadi untuk perubahan itu kan harus ada biaya anggaran. Nah, kelas digital kan agak lumayan mahal ya Mbak ya. Mungkin kalau ada TV-nya pun misalnya 75 in, layar sentuh, kemudian fasilitas internetnya, listriknya harus bagus, kemudian tempat belajar juga harus nyaman. Ya minimal nggak kepanasan, anak kalau nggak bisa pakai AC pakai kipas angin, jadi seperti itu. Kemudian mejanya juga ibaratnya kokoh, bagus, nggak rusak lah, artinya seperti itulah.
kelas digital itu yang akan yang akan dirancang itu apa bisa diakses semua siswa? Maksudnya dari reguler atau memang dia kelas tersendiri, Pak? Seperti excellent class yang akan kita usahakan per jenjang kelas ada 10, 11, 12. Satu dulu lah. Ya. Tergantung di kekuatan anggaran kita lah gitu ya. Yang jelas tahun depan harus ada kelas digital di madrasah kami. Iya. Itu merupakan nilai jual nantinya ya, Pak ya. Jual juga. Jual. Karena anak kita kalau tertinggal informasi yang sifatnya IT seperti itu kan kasihan juga nanti mereka lulus nggak ngerti apa-apa. Iya benar. Apalagi kan kami mengarahkan anak kalau bisa kan jangan putus sekolah, jangan langsung kerja artinya lah. Kalau bisa melanjutkan jenjang berikutnya kuliah. Perguruan tinggi. Bisa yang sifatnya kedinasan maupun yang bukan. Iya, Pak, terkait dengan kelulusan ya, Pak. Apakah berapa persen anak yang misalnya yang melanjutkan ke perguruan tinggi selama ini? Persentasenya masih rendah sih, Mbak. Masih rendah. Apa kendalanya, Pak, kira-kira? Ya ekonomi mungkin ya, faktor ekonomi. Iya, karena tadi kan daerah 3T itu kan. Iya. Anak-anak kami di sana kan ya menengah ke bawah itu lebih banyak. Ya. Jadi tapi tetap kita perjuangkan, bahkan kita visit ke rumah orang tua. Jadi kita sampaikan bahwa kalau sudah anak bapak diterima di perguruan tinggi negeri, di sana kan masih banyak artinya beasiswa seperti itu. Jadi jangan patah semangat gitu kan. Jadi sementara ini kan orang tua itu kan ketakutan kalau sudah kuliah takutnya putus di tengah jalan karena nggak ada biaya. Padahal di perguruan tinggi negeri kan banyak program beasiswa. Nah itu yang kita sosialisasikan ke orang tua juga. Untuk kemarin itu kurang lebih ya sekitar 30 anak sih, Bu. 30 anak? Ya, sekitar 30-an yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri. Itu melalui tes apa, Pak? Ya ada yang SPDB, kemudian ada yang jalur undangan dan lain-lain. Jalur undangan juga ada? Ada. Gitu. Jadi ya minatnya masih agak kurang lah, mungkin karena faktor ekonomi itu tadi. Ini menjadi PR ya, Pak ya? Menjadi PR besar ini, Pak. Bagaimana mereka punya kemauan, orang tua juga optimis gitu, Pak ya, bisa anak-anak melanjutkan dan nanti lancar gitu, Pak, kuliahnya. Ya betul. Ya banyak sih yang PR harus dipikirkan di sana, bukannya dipikirkan, nanti diselesaikan dikerjakan, tapi ya bertahap gitu kan. Karena memang satu Pesisir Barat ini kan ya sekolah di daerah ujung 3T dengan kemampuan latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah itu lebih banyak daripada yang menengah ke atas gitu loh. Di sana kan rata-rata orang tuanya petani, nelayan, bahkan buruh tani. Kalau petani lahannya punya sendiri masih mending kan, Mbak. Tapi di sana juga ada yang penggarap. Hanya buruh tani seperti itu. Jadi gitu. Mudah-mudahan tantangan-tantangan seperti itu punya solusi ya, Pak, ke depannya. Mudah-mudahan di tangan Pak Camat banyak nanti siswa-siswa yang berprestasi di luar. Bisa mengangkat citra sekolah, citra Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, bahkan provinsi nasional, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga MAN 1 Pesisir Barat makin maju, berdaya saing, syarat prestasi, makin program-program ke depan itu terwujud semuanya, Pak. Amin. Ya rabbal alamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa saksikan kami dalam episode selanjutnya yang tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.